Jelas, Mas Sir. Oke, halo selamat malam semuanya. Coba absen dari kota mana aja nih? Tadi ada yang nanya, Mas Den, bagusnya OP apa nih ketika ada news NFP? Saya nggak bisa pastiin hari ini itu bagusnya OP apa, karena datanya aja belum keluar gitu ya. Datanya aja belum keluar, jadi nggak tahu saya mau OP apa di SAU. Jadi kalau teman-teman mau OP, kita nanti tunggu aja 15 menit lagi. Kita akan cari momen kalau emang memungkinkan untuk open posisi, kita akan hajar ya. Kita lihat dulu hasil dari NFP-nya sama unemployment rate-nya ya. Kita nanti cek dulu ya. Dari dua news ini kita nanti cek dulu hasilnya positif apa negatif. Kalau positif buat USD nanti kita bisa ambil sell XAU ya. Karena USD menguat, kemungkinan USD akan turun. Kita tunggu 15 menit lagi, lumayan lama ya. Hari ini saya juga ada posisi plotting teman-teman di GBP USD. Tapi ini plottingnya bukan plotting minus, yang pasti plotting profit ya. Oke, ini salah satu teknik yang digunakan di copy trade. Tapi hari ini copy trade-nya libur ya. Untuk akun copy trade libur, saya nggak open posisi di akun copy trade. Saya open posisinya di akun pribadi ya. Nih hari ini running profit 1600 ya, lumayan lah. Ini jangan ditiru, ini barbar sih sebenarnya. Lotnya itu kulot ini saya. Kalau aslinya itu ini modal 30.000 itu pakai lotnya itu 0,9 harusnya ya. Ini saya pakai 3 lot, jangan ditiru ya. Posisinya sedang running profit, sedang pasang SL plus. Saya juga ini nunggu news untuk GBP USD. Saya ini untung-untungan ya kalau untuk GU ini sebenarnya, karena udah posisinya running profit, nunggu hasil news. Kalau USD-nya bagus, ini akan saya hold. Kalau buat USD-nya jelek, ini akan saya cut profit. Kita tunggu aja. Oke, pada hari ini saya akan sharing. Saya udah ingetin pada teman-teman, saya udah pernah bilang, saya akan sharing ilmu trading, teknik-teknik trading yang sebelumnya pernah saya gunakan, tapi win rate-nya masih bagus, tapi udah nggak saya pakai gitu ya. Mungkin teman-teman mau pakai trading system yang saya gunakan ini, silakan, bisa di backtest sendiri, bisa dipelajari sendiri ya. Oke, kita tunggu sambil nunggu NFP ya. Enjoy dulu aja. Analisa USD ini kemana ya hari ini? SAU. Kita cek. Tes market dulu, jangan buru-buru. Saya harap sih yang saya inginkan tuh hari ini itu USD-nya bagus teman-teman. Data NFP-nya itu perubahan tenaga kerjanya itu bagus. Atau sama itu apa? Tingkat penganggurannya pun bagus gitu ya buat USD. Saya berharap sih gitu. Karena saya ada posisi floating GU pengennya turun. Nah, kalau naik, wah bahaya. Oke, kita sambil nunggu 15 menit ke depan, saya akan share salah satu sistem trading, teman-teman boleh pantau. Yang mau indikatornya nanti saya kasih secara free, gratis. Di sini ada indikator, namanya ini yang hijau nih. Cuma itu doang. Trading itu nggak usah banyak-banyak, harus pakai indikator A, B, Z, pakai MA berapa, kan pusing kan banyak. Pakai stochastic dan lain-lain gitu ya. Oke, ini cukup trading kita dengan menggunakan indikator sesi Asia. Ini indikator custom, ini ada indikator ya, kotak nih. Sebenarnya tanpa indikator ini pun bisa, teman-teman. Oke, kita hapus ya tanpa indikator. Kita trading tanpa indikator. Kita trading berdasarkan karakteristik candle. Oke, saya akan kasih tahu satu buah sistem trading yang pernah saya gunakan pada zamannya gitu ya. Kenapa udah nggak digunakan? Ini sebenarnya masih bagus, cuma saya bosen ya. Biasanya trader itu gampang bosen ketika punya trik yang baru. Saya bosen gitu. Saya pengen gunakan yang baru. Padahal yang dulu pun masih bagus. Oke, ini di time frame H1 ya Bapak Ibu. Teman-teman, ini di time frame H1. Trading di time frame H1. Tradingnya intraday, pasang SL dan TP. Jadi ini aman ya, SL dan TP. Yang pertama itu kita tinggal tentukan candle keempat.
Biasa, candle jam 9 ya, favorit saya tuh. Pakai indikator lah biar nggak pusing. Saya isi dulu ininya 0. Kok nggak mulai? Ininya 03. Ganti warna jadi warna apa? Oranye ya. Oke. Tradingnya cukup simpel. Yang pertama kita tinggal GU masih aman. Kita tunggu cari 4 candle pertama. Kan ini time frame 1 ya. Ini ada garis separator, garis putus-putus. Itu pembatas hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pembatas hari ya. Ini ada pembatasnya. Separator. Nah, di pas separator ini itu ada candle pertama. Nih, candle pertama ini itu candle pembukaan. Nah, kita tinggal hitung aja candle keempat dari candle pembukaan dari separator. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Kalau pakai indikator ini, teman-teman gak usah tandain, itu udah otomatis ada gitu ya. Oke, itu langkah pertama sebelum kita trading menggunakan teknik ini, kita cari tentukan 4 candle pertama. Oke, 1 2 3 4. Udah nih, udah ditentuin. Tandai aja. Harga tertinggi, harga terendah. Dari candle keempat, 1 2 3 4. Candle keempat harga tertingginya di sini, harga terendahnya di sini. Jadilah box ya. Jadilah box oranye ini. Udah paham ya sampai situ? Tinggal tentuin candle ke 4. 1 2 3 4, tandain harga tertinggi dan harga terendah, jadilah satu buah kotak. Jadilah satu buah kotak. Nah, cara opennya gimana? Kalau untuk trading system yang ini, itu saya gunakan yang namanya pending order, teman-teman. Jadi kita enggak eksekusi langsung. Jadi kita OP-nya ditunda. Kita pasang buy limit dan sell limit secara berbarengan. Sorry, bukan buy limit. Buy stop dan sell stop. Buy stop dan sell stop secara berbarengan. Nah, di sini ada tuh buy limit. Nah, sell stop, buy stop. Saya akan pasang buy, sell stop dan buy stop secara berbarengan. Nah, kalau di atas ini ya, contoh ini. Di bagian atas, di box atas, kita pasang buy stop. Ini kan close candle di tengah-tengah tuh. Close candle tengah-tengah, harga di tengah-tengah. Kita pasang buy stop di atas. Misal pasang 1 lot, hajar 1 lot. Buy stop di sini, di atas. Take profitnya berapa? 30 pip. Kita pasang buy stop, take profit 30 pip. Di bagian bawah, kita pasang sell stop. Jadi pasang buy stop dan sell stop secara bersamaan. Di sini pasang buy stop, di sini pasang sell stop. Jadi dua-duanya bareng gitu ya. Nah, ketika ada salah satu yang kena, yang satunya dihapus. Contoh, yang ini buy stopnya kena ya. Buy stopnya kena, otomatis jadi posisi buy ya. Buy stop, harga nyentuh buy stopnya jadi posisi buy. Nah, ketika buy stop kena, yang sell stopnya dihapus, teman-teman. Sell stopnya dihapus. Ini dihapus. Kemudian tinggal yang buy stopnya doang. Take profit 30 pip, ini clear. Oke, itu langkah pertama. Kita tinggal pasang buy stop dan sell stop di 4 candle. Contoh hari ini. Nih, kalau cara pasang buy stop itu gimana, Mas Den? Biasanya kan ada yang nggak tahu ya. Baru belajar trading kan nggak tahu. Kan di Forex itu ada entry langsung, ada sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Nah, ini kalau cara pasang buy stop itu bisa dipasang di atas harga. Sell stop itu di bawah harga. Jadi kebalikan dari buy limit dan sell limit. Oke. Nih, cara pasangnya gini. Kalau ini kan buy limit. Nah, ini ada sell stop kebalikannya. Di trading ada sell
stop. Nih, ada sell stop. Jadi ketika harga nyentuh ini jadi posisi sell. Begal lah, kalau bahasa sederhananya membegal harga. Harga nyentuh sini langsung diberhentikan, dilanjutin jadi harga sell gitu ya. Kalau buy stop di atas. Nih. Jadi teman-teman tinggal pasang posisi seperti ini. Di atas box buy stop, di bawah box pasang sell stop. Oke, simple kan? Oke, yang pertama kita praktekkan. Misal saya pasang buy stop dan sell stop. Nah, misal candlenya di sini ya. Biar kedekatan. Main aman dulu deh, jangan gede-gede. Takutnya kena. Saya praktekin deh, saya contohin. Contoh. Ini kan 1, 2, 3, 4. Candle jam 9 pokoknya. Kalau sekarang itu kebetulan di bulan November, teman-teman. Ke bulan November itu udah pindah ke musim dingin. Jadi open marketnya itu pindah di sesi Asia. Ini kan harusnya open market XAU itu dari sini ya. Nah, open marketnya pindah dari jadi jam 6. Jadi ini tetap kehitungnya 3 candle ya. Kalau bulan November sampai bulan Februari itu musim dingin. Jadi open marketnya itu 3 candle, bukan 4 candle. 1, 2, 3 ya. Karena open marketnya beda. Yang biasanya tadi jam 5 subuh, sekarang jadi jam 6 pagi. Oke, 1, 2, 3 nih. Ini udah ada boxnya ya, udah otomatis. Kita tandai harga terendah dan harga tertinggi. Ketika harga terendah kena, kita buy stop di sini kena, ya udah, yang sell stopnya dihapus. Ini buy stop 30 pip. Nih, kita udah profit. Kita pasang buy stop di sini. Sorry. Nah, kita pasang buy stop di area sini. Kemudian harga turun dulu, nyentuh, kemudian TP. Harga nyentuh buy stop, buy jadi posisi buy 30 pip, clear. Oke, itu untuk pasang buy stop. Dan jangan lupa pasang yang namanya stop loss, teman-teman. Pasang TP dan SL. Sorry. TP. Kita edit dulu misalkan ya. TP 1799. Misal. SL 1790. Kejauhan SL-nya. 1788. Oke. Nah, kita kan pasang buy stop di sini. SL-nya itu di mana? SL-nya itu di bawah. Di bawah box. Buy stop-nya di atas box, SL-nya di bawah box. TP-nya 30 pip. Gitu, teman-teman. Simple ya. Contoh, ini kan kena, buy stop-nya kena. Ya udah 30 pip TP. Sebenarnya ini 2 kali OP, kita profit 2 kali di sini. Nanti saya jelasin lah. Kita satu persatu dulu dah. Basicnya dulu nih. Kan tinggal pasang buy stopnya kena 30 pip clear. SL-nya di bawah kotak. Dan sebaliknya, duh, GU-nya naik ya. Biarinlah, udah pasang sell plus. Dan sebaliknya, ketika kita pasang sell stop, kita pasang sell stop di bawah, di garis di sini kita pasang sell stop di bawah. OP-nya itu di mana? SL-nya itu di mana? Sorry. Pasang sell stop di sini, SL-nya itu di atas box. Udah gitu doang, teman-teman. Langkah yang pertama yang harus dilakukan itu kita bikin box. Kita bikin box. Nah, kalau di atas box kita pasang buy stop, SL-nya di bawah. Kalau sell stop-nya pasang di bawah, SL-nya di atas. Udah, setiap pagi gitu aja, teman-teman. Setiap pagi tinggal pasang di sini. Gedean, sorry. Setiap pagi tinggal pasang buy stop di sini. SL-nya di bawah. Kemudian pasang sell stop. Nih, kemudian pasang sell stop di bawah, SL-nya di
atas di sini. Udah setiap pagi gitu aja teman-teman. Pasang secara bersamaan. Contoh misalkan, kalau ini SL gimana? Nih, ini kan kena buy stop. Kena SL ya udah gitu. Nih, kita cari yang simpel aja deh. Nih, kita pasang sell stop. 1 2 3 di dalam box ya. Di bawah box kita pasang sell stop. Kita pasang SL. SL-nya di sini. Nah, ini kan kena tuh. Area sell stopnya kena. Jadi posisi sell di sini kan? Kena SL enggak? Enggak kan? Kemudian TP 30 pip. Di sini udah profit. Di sini udah profit. Itu kita cari. Ini 2 kali ntar. Nah, ini yang buy stopnya. Kita pasang buy stop. Kita pasang SL-nya di bawah. Kemudian kita pasang sell stop di bawah box, SL-nya di atas box. Sorry. Waduh, newsnya udah muncul ya. Kita skip dulu deh. Kita lihat dulu data USD-nya, teman-teman. Lihat dulu. Apakah bagus atau jelek ya? Semoga bagus ya. Soalnya saya ada posisi turun, ada posisi sell GBP USD. Kok nggak mau ya? Deg-degan ya. Deg-degan GU saya tuh. Ini belum langsung efek sih. Bisa nunggu beberapa menit baru ada efeknya. Mana nggak mau lagi. Nggak mau dia guys. Nggak mau teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Sabar. Saya belum lihat dulu ada yang komen nggak? Nggak ada ya. Nanti kalau ada yang nanya, boleh tanya aja. Padahal 7.30 ya. Kok nggak mau keluar ya? Tumben. Oke, bagus. Betul, analisa saya bagus. USD-nya luar, alhamdulillah teman-teman bagus ya. Kemungkinan XAUUSD, GBPUSD semuanya akan turun. Kita tunggu nih. Saya semoga ini bisa turun, ini bisa TP kurang lebih GU saya 100 pip sisanya ya, 100 pip lagi ini. SAU kita pantau tuh, turun kan? Telat buka itu marketnya lama teman-teman. Kalau mau OP boleh silakan. Lot kecil aja. Sell XAU. Oke, saya juga sell lah. Tapi agak ragu nih ya. Keburu turun. Enggak lah, skip. Sebenarnya saya bukan trading buy fundamental. Saya trading buy teknikal ya. Tapi ketika ada posisi wajib lihat fundamental. Oke, GU saya kita lihat aja TP apa kena SL plus. Oke, kita lanjut aja lah. Ini analisa GU SAU bisa turun ke harga sini. Sorry, saya analisa dulu ya. Support resistennya di Oke, ini yang terdekat, teman-teman. Itu nggak mungkin. Area sebelumnya di situ. Oke. XAU ini bisa nyentuh ke sini. Yang memungkinkan ya, yang dekat ini nyentuh ke area 1775. Kalau mau OP silakan tinggal pasang SL-nya di sini. Oke, kita trabar lah, kita hajar. Jangan tanggung-tanggung. Ayo. Lotnya sesuaikan dengan modal. Hajar aja. Satu lot ke bapak pasang SL lah. Berapa sih minusnya kalau kena SL? $100, 1000 gelo. Jangan 1000 habis. 0,50 deh. Kalau kena SL. Nah, kalau trading itu yang dipikirkan itu resikonya dulu, teman-teman. Jangan profitnya dulu. Aman. Oke, kita akan hajar sell lah. Ayo sell. TP-nya di sini 1:1 ya, sama lah.
TP-nya 100 pip, SL-nya 100 pip juga lah, lebihin. Nah, kalau naik ya gak apa-apa, bukan rezekinya. Tapi ini bisa kemungkinan turun teman-teman. Karena data USD-nya udah bagus, masa aja ini marketnya naik gitu ya. Oke, itu aja lah. Kita tunggu hasilnya nanti. GU udah running profit, nggak turun-turun ya. Oke, lihat aja lah. Harusnya ini turun, harusnya. Tapi lihat nanti. Walah, malah naik, biarin aja lah. Udah ada batasan resiko kurang lebih minus 5 kali 10 $500 lah. Nggak apa-apa, udah masih ketutup sama GU. Kalau minus. Oke, kita lanjut ya. Harusnya turun loh ini ya. Datanya itu hijau loh, hijau tuh, hijau teman-teman. NFP-nya sama data penganggurannya itu hijau, dampaknya bagus. Harusnya gold melemah. Kita tunggu floating 30 pip. Wih. Oke, kita lanjut ya. Tadi di mana ya? Handle mana tadi? Tadi sampai mana saya lupa lagi ya. Oh, tadi itu sampai pasang buy limit, buy stop dan sell stop ya. Pasang buy stop dan sell stop. Oke, kita lanjut. Ini ngehalangin. Oke, kita lanjut ya. Candle keempat kan 1 2 3 4. Candle jam 9. Di boxnya ini kan ada box. Di atas, di bawah box kita pasang sell stop dan SL-nya di atas box. Kemudian kita pasang juga buy stop di atas box. Kita pasang juga ini ya, buy stop di atas box, kemudian SL-nya di bawah box. Nah, ketika salah satu kena, kita kan pasang buy stop dan sell stop secara bersamaan. Ketika salah satu kena, ini yang kenanya buy stop nih. Ya udah, yang sell stopnya dihapus. Jadi tinggal ada posisi buy stop dan SL. Kemudian TP 30 pip clear. Oke, itu simple teman-teman. Cara tradingnya gitu doang. Kita akan coba praktekan dari tanggal 1 deh biar fair nih. Bagus gak profitnya dari tanggal 1, berapa kali profit, lossnya berapa? Tanggal 1. Oke. Yang appraisingnya belum ya, ada appraising 1 kali. Nanti saya jelasin. Oke, kita kan pasang buy stop dan sell stop secara bersamaan. Yang buy stopnya kena. Nah, ini kalau boxnya lebih dari 60 pip. Nah, ini 60 pip. Ya, dari atas sampai ke bawah lebih 60 pip. Kita bisa averaging per 30 pip atau pasang buy limit. Pasang buy limit 30 pip. Jadi kita pasang buy limit 30 pip di sini lah. 30 pip itu kan ada nih dari atas. Kita kan ini buy stopnya kena nih sama candle ini. Buy stopnya kena sama candle ini, candle kelima. Kemudian kita pasang buy limit 30 pip. Karena ini boxnya lebih dari 60 pip, kita pasang PO buy limit. Ketika ini jadi buy, kemudian balik into buy limit, SL-nya di sini belum kena kan? Nih, nggak kena ya. SL-nya di sini nggak kena. Jadi kita di sini ada dua posisi, buy stop dan buy limitnya kena. Nah, take profitnya di mana? Ketika buy limit kena, take profitnya kita di harga awal, di sini. Di sini di harga awal, ketika market balik ke harga awal, kita itu udah take profit atau mau di cut profit boleh, mau pasang TP boleh. Itu ya, tanggal 1 ini profit kita 30 pip. Buy stopnya kena, kemudian pasang buy limit jaraknya 30 pip dari buy stop. Di sini buy limitnya kena, SL-nya di bawah belum kena ya. Kemudian harga naik dan TP. Oke, kita cek tanggal 4 Oktober. Harga terendah
harga tertinggi. Di sini yang kenanya sell stop. Yang kena harga sell kan? Ya udah, SL-nya tinggal pasang di atas. Kita ukur lebih dari 60 pip. Hampir 60 pip. Berarti bisa pasang PO 30 pip. Nah, ini kan lebih dari 30 pip. Jaraknya 50 ke 60 bisa pasang PO 30 pip. Oke, buy stop-nya kena, kemudian kita pasang sell limit 30 pip di daerah sini. Nggak kena ya. Sell limitnya di daerah sini nih. Daerah sini. Jadi kita cuma dapatnya satu sell doang. Sell doang di sini, sell stop 30 pip di sini clear ya. Cuan di sini 30 pip. Oke, cari lagi. Tanggal 5 Oktober. Kita pasang buy stop di atas, pasang sell stop di bawah. Yang kenanya apa? Yang kenanya sell stop, teman-teman. Yang kenanya sell stop. Berarti kita jadi posisi sell di sini 30 pip. Di sini udah cuan ya. Di sini udah profit. 30 pip di sini kita udah cuan. Oke. Kemudian lagi. SAU-nya saya pricing dulu deh. Kayaknya ini bakal turun. Ini kalau kebiasaan NFT itu ya, kalau ketika udah naik itu bakal dibalas balik turun akhirnya. Ataupun misalnya awalnya turun itu bakal dibalas naik. Tapi harusnya ini itu satu tren hari ini karena data pengangguran sama NFP-nya pun sama biru ya. Malah naik. Ya udah saya pricing lagi. Ini nggak trading by system loh, ini trading by fundamental. Saya jarang banget trading by fundamental. Biasanya trading by system lah. Gak apa-apa. Kita pasang SL di sini. Yang penting pakai pengaman. Oke, udah ada 2 posisi. Udah mulai profit tuh. Gas lagi. Oke, kita cek lagi tanggal 6. Pasang sell stop di bawah, pasang buy stop di atas kotak. Nah, yang kenanya itu yang bawah kan jadi sell stop. Di sini kita sell, kemudian 30 pip profit. Oke, udah cuan lagi. Pasang buy stop di atas, pasang sell stop di bawah. Cuan lagi 30 pip enggak? Cuan ya. Profit lagi 30 pip. Simple kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 profit terus. Tanggal 8 buy sell stop di bawah, buy stop di atas kotak. Yang kenanya buy stop. Yang kenanya buy stop. SL-nya di bawah. Nggak kena SL kan jauh tuh. Nggak kena SL. Nah, karena ini jarak boxnya itu 60 pip antara atas dan bawah, kita bisa pasang buy limit. Kita bisa averaging 30 pip. Kita buy kan di sini kena averaging 30 pip di sini. Kita ada posisi kedua buy di sini. Oke, SL-nya tetap sama di sini ya. Buy. Kemudian harga balik ke OP awal, kita di situ udah cut all ya. Di situ kita udah cut semua posisi dalam keadaan profit running 30 pip. Yang ininya BEP, yang satunya profit. Oke, itu simple ya. Nah, kalau posisinya kayak gini gimana? Waduh. Ntar. Nah, ini kan harga tertinggi. Ini harga terendah boxnya. Oke, kalau gini gimana? Seharian nggak kena kan? Ini yang kenanya sell stop. Nih, ini sell stop kan? Ini jaraknya 60 pip nggak boxnya? Ada ya, lebih dari 60 pip. Kita bisa averaging 30 pip. Di sini kita jadi posisi sell, averaging 30 pip di sini. Sell stop di sini ya. Sell limit. Sell stopnya kena jadi posisi sell, kemudian agak naik, sell limitnya kena jadi 2 open posisi, 2 posisi. Stop lossnya di sini nggak kena ya. Pagi-pagi kita udah clear. Di sini udah profit. Sell, harga sell kedua udah balik ke harga sell pertama. Oke. Gitu teman-teman, simple ya. Ini bisa ditinggal sebenarnya, nggak perlu dipantau karena tradingnya udah pasang buy stop,
buy limit dan SL gitu ya. Kita cek tanggal 12. Tanggal 12 langsung profit nih. Yang kenanya buy stop kan? Jadi posisi buy di sini. TP 30 pip di sini udah cuan. Di sini udah clear. Kemudian tanggal 13 Oktober. Di atas box, di atas, di bawah box. Sell stop di bawah, buy stop di atas. Yang kenanya buy stop nih. Buy. Jadi buy. Yang sell stopnya dihapus. Buy. SL-nya di bawah nggak kena 30 pip. Clear. Gitu doang teman-teman. Tradingnya simple banget. Nggak usah pakai indikator A, B, C, D ya. Nah, buat teman-teman yang mau indikatornya itu gratis, nanti akan saya share di deskripsi YouTube. Ini videonya akan saya share di YouTube. Insya Allah saya mau mulai aktif di YouTube ya. Nanti buat teman-teman yang mau indikatornya silakan download di link deskripsi YouTube, itu gratis saya share. Nah, itu tadi kondisi yang normal. Kalau kondisinya nggak normal gimana, Master? Nah, gimana Mas Den? Sorry ya. Contoh ini. Kalau kondisinya nggak normal gimana? Kayak gini. Nggak normal tuh kena SL gitu ya. Tadi kan profitnya mulu. Nah, sebenarnya ini kita bisa pasang buy stop dan sell stop berbarengan lagi. Kita kan pasang buy stop di atas, sell stop di bawah. Nah, yang sell stopnya itu kena. Sell stopnya kena, kemudian kita pasang SL di atas. Yang buy stopnya dihapus. Nah, ketika sell stop yang pertama kena, buy stop yang pertama kita hapus, kita pasang buy stop yang kedua. Lotnya di double. Jadi kita kan itu ibaratnya switching lah, switching dengan gaya pending order gitu ya. Ini kan kita sell buy stop, pasang buy stop dan sell stop secara bersamaan. Dan yang kenanya sell stop, yang buy stopnya kita hapus. Hapus dulu. Nah, ini kita kan pasang satu lot. Yang sell stopnya kena, yang buy stopnya kita hapus. Nah, ketika salah satu kena, misalkan yang kenanya sell stop kena. Nah, kita pasang buy stopnya jadi double lotnya. Ketika salah satu kena, kita pasang buy stopnya jadi double. Lotnya jadi double. Di sini satu lot, di sini dua lot. Jadi ketika misalkan ini kena SL, ini kan sell, kemudian naik kena SL, otomatis di sini jadi posisi buy stop yang kedua aktif. Lotnya double. Ya udah, buy stop yang kedua aktif di sini, TP-nya samakan dengan loss-nya. Ini 40 pip. Ya udah, 40 pip di sini clear. Gitu teman-teman. Kalau kena SL. Jadi buy stop dan sell stop itu bisa dipasang dua kali. Contoh lagi biar nggak pusing ya. Ini udah pasti profit. Mana lagi yang enggak. Ini profit. Mana? Saya cari yang buy stopnya dua kali. Kita pasang dua kali. Saya kasih contoh satu kali lagi. Ini pasang buy limit kena profit. Oke, ini nah. Nih. Pasang buy stop dan sell stop bersamaan. Satu lot dan satu lot. Yang kenanya itu buy stop. Nah, ketika buy stop kena, yang sell stopnya itu diubah. Ini dihapus, kemudian diganti jadi buy stopnya jadi dua lot. Jadi posisinya ketika salah satu kena, yang enggak kenanya lotnya jadi diubah. Lotnya jadi double gitu ya. Oke, misalkan ini buy stop kena, kita buy. Kemudian kena SL di sini, 60 pip. Nah, di posisi SL itu kan ada posisi buy stop juga ya. Jadi berdampingan gitu ya. Ada posisi buy stop. Ya udah kita pasang buy stop. TP-nya samakan dengan SL tadi 60 pip, berarti kita 60 pip di sini clear. Oke, gitu mungkin teman-teman cara trading simple dengan buy stop dan sell stop ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan di Facebook. Kita mau sharing dulu silakan sebelum
Udahlah, saya udah jelasin tekniknya, simple banget. Buat teman-teman yang mau indikatornya, silakan nanti cari di YouTube saya ya. Denny Dolar nih YouTube-nya. Saya nggak main YouTube sih, tapi mau pindah ke YouTube lah, mau cobain. Teman-teman tinggal cari aja Denny Dolar ya. Saya nggak main YouTube. Sebenarnya ini YouTube Traxindo ya. Traxindo yang kedua sebenarnya. Nih, ini Mbak Siwi, Mas Pauji ya. Mbak Elsa tuh. Mbak Ria. Ini saya baru-baru tuh, baru satu video saya upload. 2, 3, baru 3 ini. Silakan nanti cari aja YouTube-nya Denny Dolar Traxindo. Nanti teman-teman tinggal download aja. Untuk link indikatornya saya share di deskripsi YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Biar banyak. Biar teman-teman gak ketinggalan info ya. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyakan nggak? Saya cek. Saunya harusnya turun. Heran saya juga ya. Harusnya ini turun ya. Ini udah BP, balik sini BP. Nah, udah mulai turun. GU malah naik. Ini belum ada efeknya sih. Saya pikir ini belum ada efeknya ya. Ini kita tunggu jam 8 lah. Jam 8 baru ini kerasa. Ini baru kerasa turun lah. Baru ada pergerakan. Oke, saya cek dulu Facebook. Ada yang nanya gak? Mas bener katanya buka CT. Duh, kemana aja nih Mas Leo? Oke, saya kebetulan buka program CT juga teman-teman. Jadi buat teman-teman, waduh yang komentarnya banyak banget. Ini dimana lihatnya kok? Saya cuma... Oh, belum saya refresh ya. Bentar. Sorry. Saya baca satu-satu ya. Klik dulu videonya. Oh, harus klik dulu video katanya. Di deskripsi YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Oke, banyak juga ternyata yang nanya. Sorry teman-teman. Saya baca satu-satu. Oh, harus klik dulu video katanya. Di bongkar hadir gas. Jangan lupa subscribe ya. Cara bikin banyak juga gimana master ketinggalan. Sorry teman-teman. Saya baca satu-satu. Oh, harus klik dulu video katanya. Oke, ini ada suaranya. Banyak juga gimana master ketinggalan. Sorry teman-teman. Oke, saya baca satu-satu. Oh, harus klik dulu video katanya. Oke, ini ada suaranya. Banyak juga gimana master ketinggalan. Sorry teman-teman. Oke, saya baca satu-satu. Oh, harus klik dulu video katanya. Oke, ini ada suaranya. Banyak juga gimana master ketinggalan. Sorry teman-teman. Banyak juga gimana master ketinggalan. Sorry teman-teman. Oke, kita akan baca satu-satu teman-teman. Ini soalnya bedrock. Sorry saya baru pertama kali live di FB ya. Jadi masih agak bingung gimana gitu. Oke, cara bikin boxnya gimana Mas Den? Ketinggalan. Oke, cara bikin boxnya itu tinggal hitung aja candle keempat. Tinggal hitung candle keempat. Satu. Oke, yang mana ya? Sekarang itu tinggal hitung aja candle ketiga karena open marketnya beda kan, karena sekarang lagi musim dingin. 1, 2, 3 candle ketiga. Nah, kalau teman-teman itu kan nanti akan saya share, tinggal download aja indikatornya di YouTube saya di deskripsi. Nanti video ini akan saya upload dan settingan untuk kotaknya itu nih, settingannya silakan di screenshot. Zona startnya itu 00, zona N-nya itu 03 ya. Tinggal warnanya diganti. Color to-nya diganti warna apa bebas. Mau warna merah. Zona startnya 00, zona N-nya 03. Itu udah otomatis bikin 4 candle pertama. Oke, SAU-nya udah BP ya ini. Buy sell udah BP. Tapi saya yakin ini akan turun, teman-teman. Kalau nggak turun, parah banget ini. Karena USD udah menguat. Masa nggak turun? Data USD-nya bagus gitu ya, bukan menguat. Oke, itu untuk boxnya. Kalau switching bagaimana Master? Switching, ini nggak pakai switching. Switchingnya itu tadi kan udah saya jelasin, buy stop dan sell stop. Bah, super telat nih, lihat NFP. Nanti ya, lihat NFP. Mantap Master, yuk bisa yuk, glosor. SAU TP berapa? Saya SAU itu TP di lumayan jauh ya, saya SAU. TP di 75 lah, 1775. Nih, 7540. Saya bulatin aja deh. 1775. Saya juga lupa belum pasang TP ternyata.
1775 ya XAU. Nih, udah akumulasi profit harusnya nih. 150 sama 130. Oke, kita tunggu aja market XAU mau kemana, terserah dia. Ngitung resiko gimana Mas? Ajarin. Oke, ini ngitung resiko ya. Sebenarnya resiko itu balik lagi teman-teman. Teman-teman tergantung pada diri teman-teman. Kalau untuk yang pemula, saya saranin kalau untuk hitung resiko, kita batasi per trade itu 1%. Kalau untuk pemula, kalau teman-teman masih punya modal pas-pasan, pengen apa ya, belum punya dana besar gitu ya, saran saya per trade batasi RR-nya 1:1 lah, bukan 1%, sorry. Kalau teman-teman misalkan sehari profit 3%, ya udah resikokan juga 3%. Jadi coba belajar trading dengan risk reward 1:1. Misalkan hari ini teman-teman punya target profit $100 atau $50 ya dari lot sekian. Teman-teman juga ketika teman-teman menargetkan profit $50, teman-teman harus siap kehilangan resiko $50 juga. Oke, gitu untuk mengatur resikonya. Cari MM aja 1:1 lah teman-teman. GU gimana Bang? Tadi lagi plotting ya saya, plotting profit. Bang mau nanya untuk cara baca newsnya gimana ya? Caranya pengen belajar. Oke, sebenarnya saya kurang begitu handal gitu ya. Tapi saya tahu ya cara baca di market, cara baca news itu mudah teman-teman. Tinggal lihat aja datanya. Tapi saya nggak begitu menguasai, nggak begitu secara spesialis ya. Karena saya spesialis trading berdasarkan teknikal, bukan fundamental. Tapi kalau cara bacanya gampang. Kalau ini nih USD, misalkan hari ini ada NFV sama complement rate. Nah, kalau teman-teman bingung, NFV itu apa? Tinggal cari aja di Google. NFV itu ada data perubahan tenaga kerja. Tinggal cari aja. Biasanya ketika apa ya, tenaga kerja ya, ketika pokoknya ada datanya lah di situ. Di sini ada unemployment rate, itu tingkat pengangguran. Nah, biasanya ini mengukur pada pengangguran di negara Amerika gitu. Ketika penganggurannya banyak di negara tersebut, maka USD melemah. Ataupun ketika penganggurannya sedikit, otomatis ekonomi di negara sana meningkat. Jadi, ini kan data pengangguran nih. Penganggurannya itu menurun dari 4,7, ini dari 48 ya. Dari 48 menurun ke 46%. Jadi tingkat pengangguran di Amerika menurun ya. Dari 48% menurun. Berarti ini dampak yang bagus buat USD. Kemudian ini ada data perubahan tenaga ya. Di sini mengalami penaikan. Berarti banyak yang bekerja gitu ya. Ekonomi di industri US membaik. Ini meningkat ya dari 300 jadi 500. Sebenarnya ini USD-nya bagus ya. Gitu teman-teman cari cara baca news itu. Mudahnya kayak gitu. Kemudian tinggal praktekkan aja di market. Kecuali kalau ada newsnya itu kayak gini. Bailey speak. Yang ada speak-speaknya itu nggak bisa diprediksi teman-teman. Karena itu pidato ya. Bukan berdasarkan data. Oke, itu berdasarkan cara baca news. XAU suka ditembus. Ada yang tahu TP sama XAU-nya XAU. TP nih. Ini udah saya liatin. TP SL 1800. TP 1775. Silakan ya. Disclaimer on. Videonya akan di-share di YouTube. Nanti teman-teman bisa tonton di YouTube Denny Dollar. Berarti switching juga ya Mas? Iya, switching dengan gaya pending order. Temprema 1. Mas bener katanya buka copy trade. Oke, betul. Saya buka program copy trade di GBP/USD. Kebetulan saya udah jalan 1 tahun, teman-teman. Copy trade udah saya jalan 1 tahun. Member udah ratusan member yang udah follow akun copy trade saya. Teman-teman ikut copy trade itu gak usah capek-capek trading. Tinggal duduk manis aja, pantau akunnya tiap bulan WD Profit. Oke, itu copy trade. Datanya ada. Ini datanya saya liatin. Bentar ya. Copy trade ini bisa dibilang win rate-nya bagus banget teman-teman. Ini selama trading setahun berdasarkan trading sistem GBP/USD yang dipakai di copy trade, itu baru loss-nya 1 kali di bulan Juli.
sisanya profit semua. Nah, ini kemarin juga member-member pada WD semua. Gak usah capek-capek trading, teman-teman tinggal follow akun trading saya. Itu kalau copy trade. Oke. Biar adil, udah mulai ya. Udah mulai turun. Mas berarti tadi suci, banyak juga. Sorry, yang nggak kebaca, buy pulot. Siap, Mas Fatur. Ini Mas Fatur Apple nih. Trader jadul, tapi udah hebat banget nih Mas Fatur. Teman saya ini. Itu GU profitnya buat Bea Merit. Iya, insya Allah saya secepatnya nih, doain ya teman-teman. Nanti yang mau datang saya undang deh semuanya. Oke, kalau ketinggalan videonya bisa. Oke. Makasih Mas daging semua. Oke, mungkin itu aja materi untuk minggu ini. Trading system yang jadul yang udah nggak saya pakai tapi wilayahnya masih bagus, saya share kepada teman-teman. Mungkin minggu depan saya akan share satu trading system scalpingan ya. Buat teman-teman trader yang suka scalpingan, nanti akan saya share satu trading system yang bisa teman-teman gunakan. Kalau yang tadi intraday ya, nyantai. Masuk kelas Mas Denny mahal gak Mas? Gak mahal kok. Karena untuk join kelas saya itu gratis teman-teman. Saya nggak pasang tarif biaya. Harus bayar berapa puluh juta, berapa juta gitu. Enggak. Untuk join kelas saya itu gratis. Teman-teman tinggal siapkan modal tradingnya saja. Gitu doang teman-teman. Oke, itu aja untuk live kali ini. Sampai ketemu lagi di live Jumat depan. Jumat depan saya akan share satu buah teknik scalpingan ya. Buat teman-teman yang pecinta scalping, saya akan share. Mungkin itu aja. Sampai ketemu minggu depan. One to trade ya. Buat teman-teman yang mau indikatornya silakan download di YouTube saya. Nanti saya share di link deskripsi. Oke, selamat malam, happy weekend. Duh, malah naik lagi ya. Gak apa-apa lah, ada GU, masih ada GU. Oke, terima kasih. Nanti akan saya share hasil profit hari ini ya di grup.